Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah teknologi yang mungkin nggak kita sadari, tapi sebetulnya lagi ngebentuk cara kita memandang dunia. Namanya sistem informasi geografis atau biar lebih gampang kita sebut aja GIS. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih? Gimana caranya para ahli, para perencana kota, atau bahkan perusahaan-perusahaan besar ngambil keputusan di dunia yang gerak terus ini? Nah, mereka itu butuh alat buat bisa ngelihat, nganalisis, dan pastinya memetakan semua perubahan yang terjadi. Disitulah GIS ini jadi jagoannya. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal cari tahu dulu kenapa sih GIS ini penting banget. Terus kita intip gimana caranya dia melihat dan seolah-olah mereplikasi dunia nyata kita ke dalam bentuk digital. Habis itu kita masuk ke dapurnya. Kita kenalan sama yang namanya pixel dan vektor. Dan yang terakhir, kita bakal lihat gimana semua itu bekerja di kasus nyata, perencanaan kota. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, untuk jawab pertanyaan besar tadi, kita harus mulai dari akarnya dulu. Sebenarnya, apa sih misi utama dari sebuah sistem GIS itu? Nah, ini dia definisi intinya. Gampangnya gini, anggap aja GIS itu semacam otak super canggih yang khusus ngurusin data yang punya lokasi atau data georeferensi. Contohnya alamat rumah kita atau koordinat GPS sebuah taman. Itu semua data georeferensi. Sistem ini punya 3 kerjaan utama. 1, masukin datanya. 2, menganalisis datanya. Dan 3, nampilin hasilnya, yang biasanya dalam bentuk peta yang informatif banget. Dan yang bikin keren, gunanya itu luas banget loh. Mulai dari ngurusin hutan dan air, ngerancang tata kota, sampai nyari lokasi tambang baru. Bahkan buat mantau fenomena global kayak El Nino atau ngurus sertifikat tanah, semuanya itu sangat bergantung sama kekuatan GIS. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Gimana caranya sebuah komputer bisa menduplikasi dunia kita yang rumit ini? Ini bukan cuma sekedar bikin gambar ya, tapi benar-benar bikin sebuah model. Jadi, poin krusialnya itu di sini. GIS itu nggak cuma nyimpan foto atau peta biasa. Dia membangun sebuah model digital yang punya struktur. Artinya, setiap elemen di dalamnya, entah itu jalan, gedung, atau sungai, itu dianggap sebagai objek data yang bisa dianalisis, bukan cuma sekedar coretan gambar. Nah, untuk membangun model digital ini, GIS itu pada dasarnya pakai 2 kacamata buat ngelihat dunia. Kacamata pertama, dia melihat fields atau fenomena kontinu. Coba bayangin suhu udara atau ketinggian tanah. Nilainya kan ada di setiap titik di satu area kan? Nah, dengan kacamata kedua, dia melihat objeks atau fenomena diskrit. Ini adalah benda-benda yang bisa kita tunjuk, yang punya batas jelas kayak gedung, jalan, atau danau. Oke, konsepnya udah dapat kan? Sekarang, gimana caranya komputer secara teknis nyimpen kedua jenis fenomena tadi? Nah, disinilah kita ngomongin soal bahasa digitalnya si GIS. Jadi tantangannya gini, dunia nyata itu kan detailnya tak terbatas, sementara memori komputer itu terbatas. Jadi, kita butuh cara pinter buat menyederhanakan realita jadi format data yang bisa dikelola sama komputer. Dan untuk itu, GIS punya 2 bahasa andalan. Di satu sisi, ada yang namanya data raster. Bayangin aja sebuah foto digital yang dipecah jadi kotak-kotak piksel kecil. Setiap piksel itu nyimpen satu nilai, misalnya suhu atau jenis tanaman. Ini cocok banget buat fenomena kontinu tadi. Nah, di sisi lain, ada data vektor. Ini lebih kayak gambar arsitek yang presisi, pakai koordinat matematika buat bikin titik, garis, dan poligon. Ini pas banget buat objek-objek yang batasnya jelas, kayak jalan, sungai, atau kafling bangunan. Oke, teorinya cukup. Setelah kita paham bahasa teknisnya, sekarang yuk kita lihat gimana semua konsep ini nyambung dan bekerja dalam sebuah aplikasi nyata yang penting banget, perencanaan kota. Kekuatan GIS yang sesungguhnya itu ada di konsep layer atau lapisan. Coba bayangin kita punya beberapa peta transparan. Satu peta khusus buat nunjukin jaringan jalan, satu lagi buat tata guna lahan, satu lagi buat kepadatan penduduk. Nah, GIS ini memungkinkan kita buat numpuk semua lapisan ini jadi satu. Prosesnya pun jadi sangat logis. Pertama, kita kumpulin dulu semua lapisan data yang kita butuhin. Kedua, kita lakukan yang namanya analisis overlay. Ini bagian serunya, di mana kita numpuk lapisan-lapisan tadi buat nyari area yang memenuhi semua kriteria kita. Misalnya nih, tunjukin dong semua lokasi yang ada di zona perumahan, jaraknya lebih dari 500 meter dari jalan raya, dan berada di tanah milik pemerintah. Nah, terakhir,
kita visualisasikan hasilnya untuk membuat keputusan yang benar-benar berdasarkan data. Dan inilah hasilnya. Peta kayak gini itu bukan cuma gambar loh. Setiap warna di sini itu merepresentasikan hasil analisis dari tumpukan data tadi. Dengan menggabungkan semua informasi ini, GIS bisa dengan cerdas nunjukin pola dan hubungan antar lokasi yang mungkin mustahil kita lihat kalau datanya masih kepisah-pisah. Jadi setelah ngelihat semua ini, pertanyaannya sekarang balik ke kita kan? Dengan kemampuan untuk menganalisis ruang dan lokasi sedalam ini, kira-kira gimana ya kita bisa pakai teknologi ini buat merencanakan masa depan yang lebih baik buat lingkungan kita sendiri? Itulah kekuatan dan sebetulnya janji dari GIS.